Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Waalaikumsalam Radar. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Umar ya. Iya dong. Oke, teman-teman masih suasana lebaran. Aku mau ngucapin minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, berhubung hari ini aku ditemanin sama Omar. Alhamdulillah. Untuk hari ini kita akan membedah ayat-ayat suci Al-Quran dengan tema menghidupkan cahaya Allah. Menghidupkan cahaya Allah itu apa sih? Oke, sekarang aku mau nanya ke Omar langsung. Sebentar. Apa tuh Omar? Jangan dikenalin dulu yang di sebelah kita. Kok lupa sih? Iya, aku lupa. Kenalin. Selain ada Omar, hari ini juga ada Om siapa nih? Kang Sandi. Kang Sandi. Om Sandi. Oke, hari ini alhamdulillah ya, bukan hanya aku, tapi juga ditemenin Omar dan juga Om Sandi nih teman-teman. Untuk hari ini kita akan membahas, apa tuh Omar? Menghidupkan cahaya Allah. Alhamdulillah. Gimana nih Omar? Maksud menghidupkan cahaya Allah itu gimana sih? Oke. Ayuhal mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Fadar, rahimakumullah di mana saja berada. Semoga sehat walafiat. Amin. Mbak Titi sehat nggak nih? Alhamdulillah sehat. Mudik nggak Lebaran? Enggak mudik. Bang Sandi mudik nggak? Dia nggak punya kampung dia. Udah lama di. Orang sini tetap. Oke. Sahabat TV Fadar, kita mau bahas menghidupkan cahaya Allah. Sebetulnya, kita sudah menghidupkan cahaya Allah saat bulan Ramadan beberapa hari yang telah lewat itu loh. Dengan aktif beribadah, dengan aktif membaca Quran, dengan aktif qiyamul lail, sampai semoga sahabat-sahabat dan kita semua mendapatkan malam kemuliaan yang namanya Lailatul Qadar. Bukan gitu, Mbak Titi? Iya, amin. Ya, Mas Andi ya. Ngomong-ngomong, puasa full apa enggak nih? Apa ngutang berapa? Puasa full ya, Titi? Aku ada bolong. Harus dibayar. Iya. Mbak Titi, Mas Andi, kira-kira hidayah Allah itu keturunan apa sebuah proses dicari kira-kira? Wah, ini keturunan kiai ini, petunjuk pasti udah dapet. Menurut Titi gimana tuh? Petunjuk itu dicari apa berdasarkan keturunan? Dicari lah. Dicari. Kalau kamu? Menurut aku sih harus dicari. Kenapa harus dicari? Ingat, kita dulu zaman orok, ingat gak zaman orok? Nggak ingat. Tahu nggak zaman orok? Sekarang udah kayak gajah kayak gini. Gajah, bayi gajah ya. Pas kita dilahirkan, ya enaknya dibuka deh. Surat ke-16 ayat 78. Oke, siapa nih yang mau baca aku? Boleh? Titilah 16 ayat 78. Oke. Ya, ajak pemirsa yang punya Quran. Teman-teman yang punya Quran boleh juga nih membuka Quran surah berapa, Omar? Ke-16 An-Nahl ayat 78. 78. Mari kita sama-sama cari juga ya, teman-teman. Surat ke-16 ayat 78. Surat ke-16 ayat 78. Jadi benar Mas Andi, yang namanya petunjuk Allah itu kita cari. Artinya kalau kita cari, petunjuk udah ada belum? Udah ada. Ya, rezeki udah ada belum nih kira-kira nih, rezeki kita nih? Sudah. Tapi kalau nggak dicari, nemu nggak? Enggak. Harus dicari. Harus ikhtiar ya. Nah, jadi menghidupkan cahaya Allah juga bisa bermakna itu petunjuk. Oh, cahaya Allah bermakna juga petunjuk. Ya, surat ke-16 ayat 78. Ya, aku izin baca ya Omar ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Quran surah 16 ayat ke-78. Oke. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, jadi pas lahir kita dalam apa? Tidak mengetahui apapun. Bener nggak?
Apa? Nol ya. Nol, nggak tahu apa-apa. Terus dan dia memberimu ya, dan Allah memberikan apa? Pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Allah kasih kita pendengaran, penglihatan, dan hati supaya apa? Agar bersyukur. Pendengaran, penglihatan, hati disingkat kalau Omar tuh biasanya sama teman-teman jadi PPH. Oh, PPH lebih mudah ya? PPH apa tuh? Pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Agar kamu bersyukur. Nah, agar bersyukur. Apa itu bersyukur? Bersyukur tuh artinya bisa memfungsikan pendengaran, penglihatan, hati untuk menghidupkan cahaya Allah. Karena kalau pendengarannya masih gelap, penglihatannya masih gelap, hatinya masih gelap, cahaya Allah bisa aktif nggak? Bisa hidup nggak? Tidak. Nah, sekarang ketika orok keluar dari mana tadi orok? Dari apa tuh, melahirkannya? Iya, dari perut dari apa? Perut, dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Dalam perut apa? Perut apa? Perut ibumu. Ibumu apa wujudnya? Manusia. Nah, jadi kalau keluar dari perut manusia, pas keluar jadi manusia dong. Anak manusia. Iya, bayi ya. Anak manusia disebut apa? Orok. Kira-kira waktu orok PPH-nya udah aktif belum? Sudah. Oh, belum. Belum lah. Oh, belum. Abis orok apa? Balita. Nah, balita pendengaran, penglihatan, hatinya sudah bisa nggak membaca Quran, menghidupkan ayat-ayat Allah? Belum. Belum. Biasanya orang tua ngasih mainan anak-anak tuh, iya. Sehingga jadi lupa. Misalnya Titi waktu anak-anak seneng nggak sama boneka? Seneng banget. Dikasih ayat-ayat Allah apa boneka yang tahu? Boneka. Boneka. Makanya kita mengapresiasi Mas Andi. Kalau ada orang tua ketika menggendong anaknya, disenandungi ayat-ayat Allah. Robbana ya Robbana waktu orok. Ada nggak nyanyikan lain atau segala macam? Ada, tapi intinya bagaimana anak-anak orok yang sedang digendong diberi pesan-pesan moral anak-anak, apalagi kalau ibunya sholawatan. Walaupun masih bayi. Iya, kamu hafal nggak ada sholawatan? Lo punya anak belum? Belum. Serius? Belum dong. Kok belum? Oh, belum. Ya, belum nikah juga. Kita doakan segera dapat nikah ya. Kalau Mas Andi udah punya anak? Lu inget nggak waktu kecil gendong? Dikasih nggak sholawatan untuk PPH-nya? Lupa. Belum paham. Nah, lu kalau bikin anak lagi dong kalau gitu. Gendong lagi. Nyari istri lagi. Kualat. Boleh nggak Tim mencari istri lagi katanya nih? Boleh. Jadi pendengaran, penglihatan, hati zaman orok itu belum berfungsi. Anak-anak, balita belum Makanya pada saat balik lah tuh. Balik. Nah, untuk menghidupkan cahaya Allah, diperkenalkan bahwa cahaya Allah itu tadi bisa bermakna tuh petunjuk. Kira-kira petunjuknya ada di mana nih? Mas Andi, 45 ayat 20. Nah, pemirsa boleh kita buka Qurannya. Teman-teman, Quran surat 45 Al-Jathiyah ayat 20. Bagaimana caranya kita tahu ada di mana itu petunjuk? 45 ayat 20. Iya. Surat Al-Jathiyah. Oke, A'udzubillah taud. Artinya langsung ya. Iya. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Oke. Petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Nah, jadi pedoman manusia apa? Al-Quran. Al-Quran. Itu kalau Al-Quran didiemin aja, di lemari, jadi cahaya nggak dia? Enggak. Karena kita nggak ngerti. Iya. Cuma jadi pajangan ya? Pajangan. Nah, ketika dia udah balik,
apalagi kita udah besar. Apa yang harus kita perhatikan terhadap pendengaran, penglihatan, dan hati agar bersyukur? Caranya adalah supaya aktif, ya, bisa hidup cahaya Allah atau petunjuk, pedoman semua manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Kamu yakin nggak? Yakin. Nah, kalau yakin, fungsikan PPH tadi. Apa itu PPH? Penglihatan, pendengaran, dan hati nurani. Surat ke-7 ayat 179. Surat ke-7 ayat 179. Untuk menghidupkan cahaya Allah melalui pedoman manusia yang namanya Al-Quran, agar berubah menjadi rahmat, PPH-nya tuh diapain? Quran surah Al-A'raf. Iya, ayat titik. Ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Quran surah Al-A'raf ayat 179. Iya. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Oke. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Terus? Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Oke. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Iya. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Ulang lagi. Dari awal, Omar. Ya, langsung. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Tahan. Pemirsa, ini namanya Mbak Titi. Titi Sandora apa Titi salah? Titi Kartini. Oh, Titi Kartini. Ya. Ini Sandi Ugo apa Sandi Uno? Sandi Uno apa Sandi siapa? Sandiaga Uno. Sandiaga Uno. Sandi Suwardi. Sandi banyak ya Sandi ya. Di isi neraka jahanam tuh isinya apa aja, Ji? Jin, dari kalangan jin dan manusia. Kamu jin bukan? Bukan, manusia dong. Berpotensi nyemplung nggak? Berpotensi. Banget. Banget. Kalau PPH-nya tidak disyukuri. Tadi ingat nggak waktu 16 ayat 78? Dikeluarkan dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Lalu Allah memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, kalau pendengaran, penglihatan, hatinya tidak disyukuri, tidak difungsikan untuk memahami ayat-ayat Allah sehingga cahaya Allah redup. Kalau tidak dipergunakan ya. Iya. Al-Qurannya udah ada belum? Udah ada. Udah. Masih gelap nggak tuh Quran? Masih kalau nggak dipergunakan. Iya, gelap. Kapan dia bisa jadi bercahaya? Setelah dipahami. Jadi kalau dia nggak mau memfungsikan pendengaran, penglihatan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah, nyemplung kemana tadi Bang Sandi? Neraka apa namanya? Neraka jahanam. Mau? Nauzubillah min dzalik. Neraka itu nggak enak. Ya, kalau kan tuh ada film tuh siksa neraka. Iya. 2 juta. Asik ya? Iya, semoga nih abis nonton langsung film siksa neraka, langsung PPH-nya difungsikan untuk memahami Al-Quran, ayat-ayat Allah sebagai cahaya Allah, firman-firmannya. Setuju nggak? Setuju dong. Udah nonton belum? Belum, aku takut. Saya udah nonton belum? Ajak pemirsa mau nonton nggak? Omar ajak ntar. Diajak sama Omar. Iya. Nonton ya guys. Bayar masing-masing. Iya. Bayar nggak itu? Bayar dong. Iya, bagus lah tuh film ya untuk memberi motivasi. Agar PPH dipakai. Tahu PPH apa itu PPH tadi? Penglihatan, pendengaran dulu dan dong. Cahaya. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Oh ya, dan hati nurani. Agar bisa difungsikan untuk memahami Al-Quran, ayat-ayat Allah sehingga cahayanya jadi muncul.
Kalau ada cahaya, terang nggak? Enggak. Enggak, kalau ada cahaya terang nggak? Ya terang. Terang bisa kelihatan nggak? Bisa dong. Sekarang Titi ngelihat aku nggak nih? Ngeliat dong. Karena ada apa? Karena ada cahaya. Ah, pinter. Walaupun mata melotot, nggak ada cahaya gelap, kelihatan nggak saya? Walaupun mata melotot, nggak ada cahaya, nggak Bisa ada cahaya kelihatan gelap. nggak? Kelihatan nggak, Oma? Masih bisa. Kok bisa? Orang gelap, Oh, Bulita. kalau gelap, ya. Kalau gelap ya nggak kelihatan dong. Jadi butuh nggak cahaya? Butuh banget. Nah, butuh cahaya. Jadi cahaya Allah butuh nggak? Butuh, agar jadi petunjuk. Caranya gimana tadi? Fungsikan pendengaran, penglihatan, dan hati. nurani. Tapi Omar, aku mau tanya boleh nggak? Oke. Tadi kan Omar bilang, Al-Quran itu, cahaya itu pasti akan gelap. Maksudnya gelap ini kita melakukan apa tuh? Contohnya? Harus kita fungsikan. List bohlam udah ada. Bohlam ada. Stop kontak ada. Tapi strumnya kagak ada. Nyala nggak? Enggak. Bohlamnya gede, 1000 watt. Nyala nggak? Enggak. Perlu setrum nggak? Perlu. Setrum itu tuh jiwa kita. Ruh kita. Ibarat jiwa kita. Ruh kita. Mungkin Omar ya, mungkin kalau dia mungkin marah-marah, lagi marah-marah, mungkin nggak ada cahaya masuk. Nggak ada cahaya masuk, gelap. Gitu. Gelap. Orang marah. Lu pernah nggak dimarahin sama nyokap? Pernah dong. Sama bokap? Pasti dong. Pasti dong. Mohon maaf nih buat ayah ibu, kurangi marah-marah ke anaknya. Saking marahnya kadang-kadang ibu, bapak suka ngomong kasar nggak? Iya. Entar lu bla bla bla, entar lu bla bla bla, nyumpahin. Entar susah lu hidup lu, ada kayak begitu nggak? Nauzubillah min dzalik. Itu doa lu. Itu mungkin kan mesti hati-hati udah paham. Mereka belum paham. Ya. Kenapa belum paham? Cahaya belum diaktif. Oh, jadi kalau marah lepas kontrol itu bisa juga penyebabnya dari cahaya kita belum diaktifkan. Belum diaktifkan. Kita nggak menggunakan penglihatan, pendengaran, dan hati nurani dengan untuk memahami firman-firman. Oh gitu. Itu bisa salah satunya ya. Kamu pernah nggak diputusin sama pacar? Pernah. Nah, pacar kamu sedang gelap. Oh gitu. Iya. Kamu juga Omar ya? Kita berdoanya Omar. Berdoa gimana? Berdoa kalau dalam kondisi kita. Yang keras suaranya biar masuk. Kalau kondisi kita lagi gundah gelisah, gitu kan, berarti kan cahaya nggak masuk. Betul. Mungkin sulit ditembus kali doanya. Karena kondisi kita lagi galau. Galau. Maka bersihkan. Kamu masih damai kali, damai baru masuk cahaya itu baru masuk mungkin doa kita mungkin bisa jadi bisa dijabah. Karena selama ini kita kan lagi khusus doa ya Allah gitu. Ya. Masuk mungkin terima. Oh, berarti kalau kita lagi galau tuh, misalnya lagi galau langsung berdoa gitu. Lagi kusut. Iya, lagi kusut. Mungkin nggak langsung dijabah gitu. Kemungkinan terhalang. Terhalang. Benar-benar ikhlas ya. Bersih. Karena lagi ada api. Cahaya nggak masuk. Oh, gitu. Emosi, benar nggak sih Omar? Iya, betul. Iya, bisa. Nanti kita akan pada diskusi kita ini, pada sesi-sesi selanjutnya, ada tata krama bagaimana cara memahami Quran. Ajak pemirsa dong, agar terus mengikuti acara. Teman-teman, nanti kalian jangan bosen nontonin kita terus, karena insya Allah kita akan selalu membedah Quran ya. Iya, melalui ayat bil ayat. Iya, melalui ayat bil ayat, dengan tema-tema yang unik juga, pastinya insya Allah mudah dipahami juga. Yang bingung boleh juga ditanya-tanya ya di kolom komentar. Insya Allah kita akan bantu jawab. Omar akan jawab apapun pertanyaannya. Akan kita jawab. Iya. Tapi boleh nggak? Misalnya nih ada pemirsa kepengen gabung di TV Padar, boleh kan? Boleh. Boleh ya? Boleh banget. Kayak Mas Handi nih bisa gabung nih. Boleh. Kita ngobrol. Boleh teman-teman yang mau bergabung juga bisa ya teman-teman semua. Kasih alamatnya di mana dong ini TV Padar itu? TV Padar di mana? Oh ya, kita di mana Bang? Kita di Jalan Sangrila Raya, di kantornya Fadar Tour and Travel, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Oke. Dekat stasiun busway Budi Luhur ya? Budi Luhur, Universitas Budi Luhur. Dekat, iya, Universitas, iya benar.
Dekat Budi Luhur, Universitas Budi Luhur. Oke, kita lanjut ya. Oh ya, boleh. Jadi neraka jahanam isinya apa tadi? Jin dan manusia. Nah, kalau mau tahu gaya gimana neraka jahanam, nonton saja film apa tadi? Siksa neraka. Agar menjadi motivasi, agar penglihatan kita, hati kita mau memahami ayat-ayat Allah. Ulang lagi, lanjut surat ke-7 ayat 179. Ayat ke-7. Ayat 179. 179. Bagus ya tuh film siksa neraka ya, buat motivasi ya. Lanjut Omar. Oke, ya. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Oke. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Oke. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Tahan. Jadi ada 3 PPH tadi. Iya. Mereka punya hati tetapi tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Kenapa kita harus memahami ayat-ayat Allah? Karena ayat-ayat Allah sebagai pedoman manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang mempercayai. Meyakini. Lupa lagi, baru tadi surat ke-45 ayat 20. Mas Andi, buka lagi 45 ayat 20. Begini pemirsa, kita memahami firman-firman Allah melalui ayat 1 dengan ayat yang lain. Kita nggak gibah orang, kita tidak mencari sumber lain kecuali Al-Quran dan hadis Nabi pastinya. Ya, kita ulang lagi 45 ayat 20. Iya, surat 45 ayat 20. Jatsiyah namanya ya. Jatsiyah. Surat ke-45 tuh, ayat 20-nya. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, ya, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Bagi kaum yang apa? Meyakini. Meyakini. Persoalannya kita yakin nggak? Kalau kita yakin, maka hati kita harus kita fungsikan sebagai tanda syukur untuk memahami ayat-ayat Allah. Punya mata digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Sandi, Allah kasih tangan kebesaran Allah nggak itu? Kamu bisa pegang handphone karena ada apa? Ada nggak manusia, mohon maaf, yang kebetulan 2 tangannya tidak ada? Iya, ada. Ada nggak? Bersyukur banget nggak, San? Mbak Titi, kamu dikasih 2 kaki untuk melangkah, mencari Quran. Itu kalau Quran ada di lemari, caranya Quran datang sendiri. Bagaimana caranya Quran datang sendiri? Nggak bisa, kita yang nyamperin. Iya, bisa sih minta tolong. Tolong dong ambilin Quran. Ya, malas banget punya kaki. Kaki digunakan untuk mencari Quran. Dapat pahala ya? Wah, bukan pahala lagi, semuanya dapat. Ridho ya, nanti kita bahas. Ya, tanya pemirsa, udah punya Quran belum? Ya, teman-teman udah punya Quran belum nih? Kalau belum punya, minta sama Kang Fuad. Tuh ada Kang Fuad tuh. Iya. Kita siapin Quran ya, pas datang kita belilah. Tanda-tanda kebesaran Allah nggak Titi dikasih 2 mata? Iya dong. Dengan mata bisa nggak ngebedain mana cowok yang ganteng sama yang lebih ganteng? Iya dong, pasti dong. Nah, kira-kira Bang Fuad ganteng nggak tuh? Masya Allah. Bang Sandi? Masya Allah. Omar? Iya dong, Omar Masya Allah banget. Oh, fitnah loh, fitnah. Fitnah ya, fitnah ya. Gue ganteng ya nggak? Bercanda. Ganteng ya, permisa. Oke, jadi kita punya di atas diri kita itu ada kebesaran Allah. Apalagi ada hati, ada rasa. Pernah jatuh cinta? Pernah. Karena ada perasaan. Ada hati. Bisa nggak ngelihat tanda-tanda itu cowok suka sama gue? Bisa dong. Pernah ngerasain? Iya dong. Karena ada apa? Pasti juga pernah nih semuanya nih. Tanya dong, tanya. Iya, kalian udah pernah nih ngerasa jatuh cinta, apalagi tuh Omar? Kalau Sandi bukan jatuh cinta. Apa tuh? Jatuh ke debu. Nah, itu mata. Kemudian telinga. Tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Sebuah kebesaran nggak dari Allah 2 telinga kita? Iya. Cakepan mana telinga Titi sama telinga gajah? Aku dong. Asik. Mau punya telinga gede kayak Gak gajah? mau.
mau. Nah, jadi gajah. Kalau mau jadi gajah, keluarnya dari perut apa? Hewan. Ya perut apa? Hewan apa? Hewan gajah. Mak gajah. Oh, ibu gajah. Ibu gajah. Yo, keluar dari perut ibu gajah. Nggak mau. Bersyukur nggak nih? Bersyukur dong. Nah, jadi manusia adalah special design loh. Sebaik-baik makhluk ciptaan Allah adalah manusia, maka harus bersyukur. Tapi kalau kita misalnya nih Omar, kita tiba-tiba kayak nggak bersyukur dengan tangan yang kita dikasih, malah kita sengaja ada nih misalnya kayak ada tradisi-tradisi aneh gitu ya, buat yang jahat ya, harus motong tangan segala macam itu suatu dosa besar apa gimana nih Omar? Ya, kalau kan ada hukum Islam digunakan dari Quran, kalau mencuri tangannya dipotong. Alhamdulillah di Indonesia enggak ya, di penjara jadi jera. Tapi maksudnya sih dia agar lebih jera. Ya, nanti itu kita bahas lah. Ya, kebijaksanaan hukum. Tapi intinya kalau pendengaran, penglihatan dan pendengaran tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, pas meninggalnya nyemplung kemana tadi? Neraka jahanam. Langsung jahanam ya? Neraka jahanam. Kayak apa modelnya neraka jahanam? Nonton film. Siksa kubur. Wah, jadi iklan dong. Wah, promosi. Enggak, itu memberi kabar ya. Apakah seperti itu? Nanti kita bedah di Quran. Ya, tapi nggak salah-salah banget juga lah. Dengan bikin film itu jadi rezeki nggak? Iya, rezeki dong. Berapa juta tadi udah nonton? Bikin film. Ya, bahagia di surga. Iya, emang nggak bikin film bahagia di surga? Nah, lanjut. 7 ayat 179. Kalau PPH-nya tidak digunakan, ya, artinya cahaya Allah tidak hidup, siapa dia sebenarnya? Ulang dari pertama, ulang lagi deh. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ya. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Seperti apa tadi? Hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Pernah dengar nggak? Kambing ngaji? Enggak. Kerbau hafal Quran? Enggak ada. Nah, kalau kambing nggak ngaji, terus ada manusia nggak ngaji, siapa dia? Oh, seperti hewan ya. Hewan apa tadi? Binatang ternak. Alhamdulillah. Bersyukur dong bilang sama pemirsa. Hari ini udah diberikan penglihatan, pendengaran, hati. Semoga kita selalu menggunakan dengan untuk mencari cahaya Allah. Melalui dan jangan memahami ayat-ayat Allah. Memahami ayat-ayat bil ayat dan jangan sampai seperti hewan ternak bahkan lebih sesat lagi. Naudzubillah min zalik ya. Masih ada kesempatan nggak? Masih dong. Itulah di bulan Ramadan. Pahalanya lebih banyak Ramadan ya. itu yang beberapa hari telah berlalu. Ramadan itu artinya membakar. Ramadan artinya membakar sifat-sifat kesalahan kita yang 11 bulan. Bahkan hari-hari sebelum Ramadan dosa kita banyak. Dibakar melalui itikaf. Tapi apakah mungkin hanya 30 hari dosa kita lepas semua? Belum tentu kan? Biarkan bulan Ramadan berlalu, tapi Ramadan tetap ada di diri kita. Sekarang kita sedang membakar nggak nih? Memahami ayat-ayat Allah agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Iya dong? Iya. Kita sedang Ramadan nggak ini? Upaya ingin membakar kesalahan-kesalahan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ya. Sehingga hasil dari pembakaran itu perbuatan kita menjadi surat ke-11 ayat 114. 11 ayat 114. Nih, ketika
penglihatan hati dan pendengaran difungsikan, maka kita selalu ingat kepada Allah. Mas Andi, 11 ayat 114. Pemirsa boleh ya mencari ayat-ayat Quran. Nah, apalagi punya handphone. Iya. Iya, surat ke-11 Hud ayat 114. Agak keras. Dan laksanakanlah sholat kepada kedua ujung siang, pagi dan petang. Iya. Dan pada bagian permulaan malam. Iya. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Jadi segera dirikan sholat setiap saat, itu maksudnya. Sholat juga bisa bermakna ingat kepada Allah secara syariatnya, bahwa tangan kita yang Allah berikan, kita buktikan bahwa tangan kita juga turut berzikir. Mulut kita Allahu Akbar. Kalem, diam. Apalagi sebelum sholat berwudu dulu nggak? Iya dong. Dibersihkan tangannya, jangan jahat. Baik di ujung malam, permulaan, petang, itu perumpamaan. Di setiap saat harus ingat. Kalau sembahyang berapa menit kira-kira? 5 menit. 5 menit. Terus kasar. Batal nggak itu? Batal secara hakikatnya. Jadi sholat daim yang sesungguhnya adalah terus diingatkan melalui sembahyang tadi, agar kita selalu ingat. Ingat apa? Ingat PPH-nya diapain? Diaktifkan. Apa tuh PPH tadi? Pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Untuk melototin orang, untuk memahami ayat-ayat Allah. Ada nggak orang punya mata kerjanya melototin orang aja? Nggak ada. Ada nggak di dunia ini kerjainnya melotot aja? Julid banget ya melotot. Ya kalau utang ditagih kagak bayar, matanya apa dia? Iya melotot ya. Kalau lagi marah-marah apa dia? Matanya. Iya. Melotot. Boleh nggak melototin ayat-ayat Allah? Boleh. Itu ya membakar. Dan akhirnya paham tadi sesungguhnya perbuatan-perbuatan apa tadi? Perbuatan-perbuatan baik menghapuskan kesalahan. Jadi perbuatan baik jadi alat bakar nggak? Iya. Alat bakar. Ya karena aktif dia sadar. Jadi perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Banyakan mana nih Titi sama Fuad? Lu banyakan mana hari-hari berbuat baik apa berbuat kesalahan? Jujur. Kita pasti banyak berbuat kesalahan. Ingat nggak Titi, dari pagi sampai sore ini berapa kali kesalahan? Ada, ingat. Ingat ya, segera berbuat baik. Bikinin kopi buat Omar. Berbuat baik nggak itu? Iya dong, berbuat baik. Terima kasih Fuad, gue udah dibikinin kopi. Kayak Fuad berbuat baik nggak, tangannya dipergunakan untuk ngurusin kamera, buat kita syuting. Iya. Bilang dong. Pahala. Thank you Fuad. Tanya mau kenal nggak sama Fuad gitu para pemirsa? Iya bener ya, teman-teman yang mau kenalan sama editor kita bisa juga ya. Komen aja, ntar kita share WA-nya. Masih jomblo apa? Jomblo kayaknya ya? Masih jomblo dong. Oh ya serius? Bungkus dah. Malu dia, malu menampakkan wujudnya. Ulang lagi, 11 ayat 114. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang. Disuruh laksanakan apa diam? Laksanakan. Jadi perintah nggak itu? Laksanakan. Terus? Kedua ujung siang. Dan petang. Iya. Dan pada bagian perbuatan malam. Iya. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan. Terus? Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Itulah peringatan buat orang yang selalu mengingat Allah. Jadi Ramadan juga membakar dosa-dosa kemusyrikan. Dosa-dosa kemusyrikan tuh begini. Kalau dulu orang musyrik itu kalau nyembah berhala aja, patung aja. Zaman milenial ini berhala juga bisa berupa
ego, emosi, marah-marah. Nah, orang marah-marah sedang menuhankan Allah apa menuhankan setan? Menuhankan setan. Jadi musyrik nggak itu? Musyrik, tipis nggak? Ya julid sama orang lain. Ego, dia sedang menuhankan kasih sayang apa menuhankan kebencian? Kalau gibah gimana tuh? Ngomongin orang. Ya pikir aja lu. Gibah. Lu pernah gibah ya? Ya pernah lah. Gibah. Ya, buru-buru. Istighfar, mohon ampun. Iya. Kita kayaknya udah 1 jam ya? Udah 1 jam belum? Oh belum, masih ada kesempatannya Omar. Ya, dong tanya pertanyaan, ada nggak bisa ngelihat nggak? Ada teman-teman tuh, ada di teks. Belum ada. Ada pertanyaan nggak? Belum ada. Boleh pemirsa bertanya. Nah, bagaimana caranya ya pada saat kita dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa? Jadi dalam keadaan tidak tahu apa-apa, posisi kita dalam keadaan sesat apa mendapat petunjuk dalam keadaan tidak tahu apa-apa? Sesat ya? Sesat. Surat ke-42 ayat 52. Surat ke-42 ayat 52. Kira-kira Bunda Yanti nonton nggak nih? Ayat ke-52 ya? Ya. Pak Fuad, Bunda Yanti nonton nggak nih? Halo Bunda Yanti. Aku izin baca ya, Omar. Padar. Iya, 40 berapa? Quran surat 42 ayat 52. Yang keras. 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad roh Al-Quran dengan perintah kami. Sesungguhnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Di antara hamba-hamba kami. Dikasih petunjuk nggak? Ada nggak yang nggak dikasih petunjuk? Ada. Ketika tidak dikasih petunjuk, keadaan dia sesat, apa keadaan dia mendapat cahaya? Keadaan sesat. Ulang lagi dari pertama. Agak perlahan, tapi suaranya kencang. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad roh Al-Quran dengan perintah kami. Sesungguhnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Al-Quran jadi apa? Cahaya. Jadi kelihatan nggak semua? Karena ada cahaya. Lanjut. Dengan itu kami memberi petunjuk siapapun yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Nah, jadi ternyata melalui cahaya kita dibimbing nggak jalan yang lurus? Iya, dibimbing. Misalnya nih, Mas Andi. Malam hari ini kita jalan. Semula tuh terang, pinggir jalan ada lampu jalan, pas gelap. Nggak ngeliat apapun ya. Ada nggak yang menuntun? Nggak ada. Tapi dengan cahaya kita dituntun nggak? Iya, dituntun. Itu lobang. Iya. Itu parit. Ya. Jadi perlu nggak cahaya? Perlu ternyata banget. Al-Quran itu cahaya. Al-Quran itu cahaya. Jadi untuk mengaktifkan cahaya, maka kita fungsikan apa tadi? Pendengaran, PPH-nya. Jadi ketika PPH-nya tidak difungsikan untuk memahami ayat-ayat Allah, kita dalam keberlangsungan nggak kesesatan kita? Masih terus nggak kita sesat? Masih. Kira-kira banyakkah saudara-saudara kita yang belum paham ayat-ayat ini? Mungkin masih banyak. Jadi perlu nggak kita ajak? Perlu dong. Diajak dong. Iya dong. Teman-teman, selalu saksikan kita. Insya Allah kita akan selalu membedah ayat demi ayat agar aku dan juga teman-teman semua juga mengerti tentang apa ayat-ayat yang perlu kita pahami lagi agar PPH kita juga berfungsi, kita aktifkan untuk mencari cahaya Allah ya Omar ya. Amin. Semoga sesi ini membawa manfaat, memberikan keberkahan buat kita. Amin Allah. Thank you Mas Andi. Bisa hadir. Alhamdulillah. Yang lain diajak dong.
bisa hadir ke sini. Iya, teman-teman yang mau hadir bisa ya, DM kita aja. Kasih dong nomor HP-nya siapa, bisa, kemana melalui? Langsung DM ke TikTok kita bisa, Omar. Oh, ada ya? Bisa. Melalui Mbak Titi, boleh ya? Bisa, melalui bisa. Kang Fuad. Ya, langsung pakai akun ini bisa juga. Bisa ya? Bisa. Aku mau hadir, bantuin baca terjemahannya. Ya, boleh nih teman-teman. Mau bantuin kita, mau bicara bareng kita, bareng Omar juga. Oke. Baca-baca apa lagi tuh? Ayat-ayat tafsirnya ya. Boleh. Kita dan saling bareng-bareng. Belajar bersama. Iya. Kita tidak ada guru, tidak ada murid. Jadi guru kita hari ini adalah Al-Quran. Jadi kesimpulannya adalah jangan lupa PPH mesti diaktifkan. Jika tidak mau disebut hewan ternak. Na'udzubillah min. Terima kasih hadirin, pemirsa, sahabat TV Fadar. Semoga kajian hari ini membawa berkah. Amin. Ingat, PPH mesti diaktifkan melalui terus-menerus memahami Al-Quran sebagai pedoman manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Tutup dong. Habis? Udah? Berapa, Bang? Berapa menit? Nggak apa-apa lah. Hah? Nggak apa-apa, bagus. 150. Nanti diedit yang bagus.